Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3 di semester 1 kelas 8 mengenai Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari proses penyusunan salah satu peraturan perundang-undangan yang menduduki kedudukan ketiga, yaitu UU atau Undang-Undang. Rancangan undang-undang itu boleh diberikan oleh dua lembaga, yaitu Presiden dan DPR. Kalau DPR itu yang mengajukan jelas adalah anggota DPR-nya. Sedangkan kalau rancangan undang-undang dari Presiden, yang merundingkannya itu Presiden dibantu oleh menteri dan pimpinan lembaga terkait. Mereka berunding untuk membuat rancangan undang-undang. Jadi di sini maksudnya, misalnya Ibu ambil contoh ya. Misalnya Presiden ingin mengajukan rancangan undang-undang mengenai COVID-19. Nah, kira-kira jika ingin membuat rancangan undang mengenai COVID-19, menteri apa ya yang diajak berunding oleh Presiden? Tentu saja ada Menteri Kesehatan, dan yang kedua adalah Menteri Keuangan terkait dengan kondisi ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini yang memaksa rakyat untuk melakukan lockdown gitu. Jadi menteri yang dipanggil itu sesuai dengan bidang dari rancangan undangan yang dipanggil. Misalnya rancangan undang mengenai kehutanan di Indonesia, berarti menteri yang dipanggil adalah Menteri Kehutanan. Selanjutnya, setelah rancangan undang dibuat oleh Presiden atau DPR, maka ada istilah mengenai persidangan di DPR atau final terakhir ya untuk prosedur membuat undang-undang. Persidangan di DPR ini ada 5 langkah. Yang pertama, mengagendakan jadwal sidang. Jadi harus dijadwalkan kapan sidangnya, karena anggota DPR itu kan lebih dari 500 orang. Jadi jadwalnya itu harus disesuaikan dengan anggota DPR serta menteri dan presiden. Yang kedua, setelah mengagendakan kapan mau sidang, yang kedua adalah baru sidang pleno membahas rancangan undang-undang. Sidang pleno itu maksudnya sidang besar ya, yang melibatkan seluruh anggota DPR. Yang ketiga, pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi dan fraksi DPR. Apa sih komisi dan fraksi DPR? Komisi itu maksudnya adalah per bidang. Misalnya komisi 1 mengenai pendidikan, komisi 2 mengenai kesehatan. Jadi per bidang ya, kesehatan, keuangan, kelautan. Jadi komisi itu per bidang. Kalau fraksi itu per partai politik. Jadi misalnya fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi Demokrat, dan lain-lain. Yang keempat adalah hearing dari lapisan masyarakat, pakar dan ahlinya. Hearing ini maksudnya adalah mendengarkan dari wakil masyarakat, pakar dan ahlinya. Jadi pakar dan ahlinya. Misalnya mengenai pendidikan, berarti yang dipanggil adalah guru besar dari kampus mana gitu. Yang terakhir adalah sidang pleno untuk menetapkan RUU menjadi UU. Nah, ini maksudnya bahwa rancangan yang tadi sudah disidangkan itu sudah sah menjadi undang-undang jika disetujui oleh seluruh anggota DPR. Lalu Menteri Sekretaris Negara membawa undang-undang tersebut untuk disahkan oleh Presiden alias ditandatangani oleh Presiden dan disebarluaskan dalam lembaran negara atau bagian prosedur atau langkah-langkah bagaimana membuat undang-undang dari penyiapan, persetujuan sampai pengesahan ya. RUU dari Presiden atau RUU dari DPR diberikan ke pimpinan DPR, lalu diadakan sidang seperti yang tadi Ibu jelaskan ya.
sidang semua anggota DPR, menteri, komisi, fraksi, dan lain-lain, lalu ditandatangani oleh Presiden, jadilah undang-undang, lalu diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam lembaran negara dan disosialisasikan melalui media massa. Oke, sekian untuk pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.